apa binatang darat terbesar di dunia? Pertanyaan yang mudah. Tentu saja jawaban kamu tidak akan salah. Karena ada satu binatang darat yang paling dikenal yang memiliki ukuran tubuh yang sangat wah. Ini mah paus biru. Iya, mereka memang mamalia terbesar di dunia, tapi kan tidak hidup di darat. Ini jerapah. Mereka mungkin binatang tertinggi, tapi bukan yang terbesar. Loh, ini kan... Betul sekali, ini adalah babi, oke? Wow, gede banget memang. Tapi sesungguhnya, ada beberapa fitur lain yang tidak kalah menariknya selain ukuran besarnya. Dan fitur ini hanya dimiliki oleh subjek yang akan kita bahas dalam video ini. Belalainya yang panjang, telinganya yang lebar, gadingnya yang kuat, serta kecerdasannya yang di atas rata-rata akan membuat siapapun terpana ketika melihatnya. Ini adalah gajah. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Itu adalah peribahasa yang berarti orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain dan seringkali buta akan kesalahannya sendiri. Buta. Pantas saja gajah segede itu nggak kelihatan. Tapi kata buta tersebut pastinya adalah kiasan. Mungkin lebih tepatnya mengabaikan kali ya. Dan memang begitu sepertinya. Meskipun kita sering melihat gajah di berbagai media, dan meskipun mereka merupakan salah satu binatang utama di beberapa kebun binatang, manusia seringkali abai, alias tidak peduli sama gajah. Sehingga mamalia besar nan megah ini hanya tinggal 415.000 ekor aja di seluruh dunia. Dan populasi mereka terus mengalami penurunan akibat kerusakan lingkungan, baik karena faktor alam ataupun karena bantuan manusia. Saat ini, ada 3 spesies gajah yang tersisa di dunia. Gajah savana Afrika, gajah hutan Afrika, dan gajah Asia. Semuanya dinyatakan terancam punah dan dilindungi. Gajah adalah binatang darat terbesar yang hidup di bumi saat ini. Mereka adalah satu-satunya spesies yang tersisa dari famili Elephantidae yang termasuk dalam ordo purba Proboscidea. Proboscidea adalah kelompok herbivora yang beragam dan tersebar luas yang pertama kali muncul di Afrika sekitar 60 juta tahun yang lalu. Berbeda dengan gajah yang kita kenal, tidak semua Proboscidea memiliki belalai dan tidak semua berukuran tubuh raksasa. Faktanya, beberapa spesies seperti Erytherium yang dulu hidup di daerah yang sekarang adalah Maroko memiliki ukuran tubuh yang kecil seperti rubah dan tidak memiliki belalai. Stephen Zhang, peneliti yang mempelajari silsilah gajah di University of Bristol, mengatakan, menakjubkannya, hanya ada 2 kelompok Proboscidea yang berevolusi mengembangkan belalai. Evolusi ini berlangsung sekitar 30 juta tahun. Sebelum masa peralihan, sebagian besar Proboscidea adalah herbivora yang terlihat biasa aja, dengan ukuran tubuh yang tidak mencolok. Ukuran tubuh mereka berkisar mulai sekecil anjing hingga seukuran babi hutan. Beberapa tumbuh sebesar kuda Nil. Sama sekali tidak mirip gajah yang kita kenal. Tapi garis keturunan ini akan memicu kebutuhan akan fitur fisik yang baru. Pak Stephen dan beberapa ahli paleobiologi internasional telah mengeksplorasi hal ini. Mencari tahu mengapa dan bagaimana Proboscidea mengalami begitu banyak perubahan selama jutaan tahun. Dengan menggunakan koleksi fosil dari museum di seluruh dunia, mereka mempelajari sejumlah adaptasi evolusioner dari 185 spesies Proboscidea selama lebih dari 60 juta tahun keberadaannya. Penelitian Pak Stephen tersebut berakhir menjadi analisis paling rinci yang menjabarkan tentang kebangkitan dan keruntuhan gajah purba serta kerabat mereka. Proboscidea awal yang hidup di Afrika mengalami perkembangan yang lambat dan menghasilkan sedikit diversifikasi. Tapi begitu lempeng Afro-Arabian bertumbukan dengan daratan Eurasia yang luas, jalur migrasi yang penting segera terbentuk. Memungkinkan beberapa spesies menjelajahi habitat baru di Eurasia hingga ke Amerika Utara.
melalui jembatan darat yang secara sporadis menghubungkan Siberia ke Alaska yang sekarang terbenam di bawah Laut Bering. Kemudian, selama kurun waktu 20 juta tahun, setelah melewati beberapa kali perubahan iklim global, mereka menghadapi habitat baru yang menghadirkan tantangan yang juga baru. Proboscidea yang telah bermigrasi dari tempat asal mereka di Afrika telah berevolusi 25 kali lebih cepat daripada sepupu mereka yang masih tinggal di sana. Migrasi ini menghasilkan berbagai adaptasi fitur fisik. Keragaman herbivora raksasa pada saat itu jauh berbeda dengan apa yang hidup dalam ekosistem bumi saat ini. Dengan 3 hingga 4 spesies Proboscidea yang berbeda yang dapat hidup berdampingan dalam satu ekosistem yang sama. Tetapi kemudian, sekitar 6 juta tahun yang lalu, keragaman Proboscidea mulai berkurang akibat kerasnya iklim bumi yang mendingin. Hanya Proboscidea yang paling adaptif secara ekologis yang mampu bertahan. Contoh paling ekstrim adalah woolly mammoth yang memiliki rambut lebat dan tebal, serta gading raksasa untuk menggali tumbuhan yang terpendam di bawah salju yang tebal. Hal ini menghadirkan pertanyaan, apakah penyebab utama kepunahan Proboscidea adalah perubahan iklim? Apakah manusia memiliki peran yang menyebabkan kepunahan hewan besar berbelalai ini? Pertanyaan ini masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Manusia purba diperkirakan menjadi pemburu binatang yang efektif sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Sementara, analisis dari Pak Stephen dan tim menunjukkan bahwa kepunahan Proboscidea terakhir terjadi jauh lebih awal, yakni sekitar 2,4 juta tahun yang lalu. Pak Stephen menjelaskan, temuan tersebut adalah sesuatu yang tidak kami antisipasi. Sepertinya, pola kepunahan Proboscidea secara global dapat dikatakan bukanlah dampak dari migrasi manusia purba. Ini bertentangan dengan klaim populer bahwa manusia purbalah yang memusnahkan gajah prasejarah. Tapi Pak Stephen menegaskan, temuan ini bukan sebuah deklarasi untuk mengatakan bahwa beliau dan timnya menyangkal keterlibatan manusia dalam memusnahkan seluruh gajah purba. Penelitian beliau menunjukkan bahwa manusia modern mulai menetap setelah Proboscidea mulai mengalami kepunahan. Jadi, bisa saja manusia, predator sosial yang sangat adaptif ini, mungkin membantu memuluskan jalan gajah purba yang sebelumnya telah pelan-pelan menuju kepunahan. Kelahiran bayi gajah di alam liar adalah peristiwa yang menakjubkan bagi semua gajah dalam satu kelompok. Mereka akan berkumpul dan merayakannya. Wajar saja, karena bayi tersebut sudah berada di dalam kandungan selama hampir 2 tahun. Dan saat bayi dilahirkan, mereka akan kikuk. Butuh waktu 1 atau 2 menit untuk membiasakan diri dengan anggota tubuhnya, membiasakan diri dengan lingkungan barunya. Namun dalam waktu yang singkat, bayi ini sudah kuat berdiri sendiri. Hal pertama yang akan ia lakukan adalah mencari puting induknya yang agak tersembunyi di bawah ketiak. Selama 3 hingga 4 tahun ke depan, bayi tersebut akan disusui oleh induknya, dibesarkan, dan dirawat oleh betina lain di dalam kelompoknya. Karena biasanya hanya ada 1 atau 2 bayi gajah dalam sebuah kelompok, bayi-bayi ini menjadi besar kepala, menjadi manja, dan sering ngambek. Lihatlah si kecil yang sedang tantrum ini. Mungkin karena nggak boleh main setelah mandi. Anyway, puting gajah mungkin merupakan satu-satunya organ tubuh yang lunak dan lembut di antara hamparan kulit gajah yang keras, kasar, dan penuh kerutan. Mungkin karena kurang skincare. Tapi bicara tentang skincare, meskipun kulit mereka tidak semulus kulit kamu, gajah memiliki perawatan kulit yang cukup baik. Mereka menggunakan foundation dan bedak yang simple dan mudah didapat, yaitu debu dan pasir. Mereka akan menyebarkannya di punggung, di kaki, atau mandi lumpur sekalian jika hujan tiba. Bahkan, gajah merah dari Tsavo mendapatkan warnanya karena debu yang mereka gunakan untuk mandi adalah debu dari tanah vulkanik. Lapisan debu dan pasir ini sangatlah berharga. Bukan untuk mencegah atau menghilangkan kerutan. Lapisan debu tersebut akan melindungi kulit dari parasit dan sengatan matahari. Mungkin kelihatannya kulit gajah seperti sangat kekeringan dan kurang kelembaban. Mungkin memang benar, tapi ini bukan kulit biasa, dan kerutan demi kerutan ini memang disengaja. Untuk mengetahui lebih detail, kita harus melihat kulit gajah dari dekat. Jadi, kulit gajah bukan hanya penuh kerutan, tapi kerutan kuadrat. Ada kerutan di atas kerutan.
Dan jika semakin kita perhatikan, maka akan semakin banyak yang akan kita dapatkan. Tidak seperti kulit kita yang akan mengelupas dan terlepas saat mati, kulit mati gajah tetap menempel dan akan membentuk lapisan yang semakin tebal seiring bertambahnya usia. Dan karena itu, lapisan kulit mati yang mengendap bertindak seperti spons, mampu memerangkap dan menahan air. Dan di area dengan iklim panas dan gersang, memiliki kulit yang dapat menahan air seperti ini sangatlah penting. Tapi karena tubuh besarnya, gajah sangat mudah kepanasan. Mereka memiliki rasio volume terhadap luas permukaan tubuh tertinggi dibandingkan mamalia darat lainnya. Ketika kamu kepanasan, kamu akan otomatis berkeringat. Itu adalah salah satu usaha tubuh untuk menurunkan suhu tinggi. Manusia memiliki 2 hingga 4 juta kelenjar keringat yang menyebar di bawah kulit di sekujur tubuh. Sedangkan, kelenjar keringat gajah hanya terdapat di sela-sela jari kaki mereka. Tentunya ini sangat kurang. Tapi, gajah punya beberapa adaptasi lain. Salah satunya adalah mereka memiliki rambut-rambut kecil yang menyebar jarang-jarang di sekujur tubuh mereka. Tapi ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa mereka memiliki rambut? Bukannya rambut adalah insulator? Bukannya keberadaan rambut justru akan membuat tubuh menjadi lebih hangat? Beberapa dari kamu juga mungkin langsung menduga kalau rambut pada gajah modern adalah sisa evolusi. Seperti woolly mammoth yang berambut lebat tapi mengalami kebotakan. Namun, penelitian membuktikan ketika kepadatan rambut menurun hingga di bawah ambang batas tertentu, rambut akan mengalami perubahan sifat dari menghangatkan menjadi mendinginkan. Dan itulah yang terjadi pada tubuh gajah. Rambut-rambut yang jarang-jarang ini justru membantu menghilangkan panas. Because tonight will be the night that I will fall for you over again. Telinga besar mereka juga demikian. Dengan melambaikan telinga, maka akan mendinginkan darah yang mengalir di dalamnya. Jadi, fitur tubuh gajah sudah sangat ideal untuk hidup dalam habitat yang kering, gersang, dan panas. Tapi bagaimana dengan belalai mereka? Di dalam kandungan, bayi gajah sebenarnya memiliki bibir atas yang terpisah dari hidung. Tapi tidak lama kemudian, keduanya menyatu membentuk belalai. Tapi belalai ini lebih dari sekedar hidung yang memanjang. Belalai adalah salah satu anggota tubuh yang paling penting yang juga mencirikan gajah. Belalai gajah tersusun dari banyak jaringan ikat, lemak, dan puluhan ribu otot. Sama seperti lidah, belalai tidak memiliki tulang sejati ataupun tulang rawan. Tapi gajah telah secara naluri mampu mengontrol belalai mereka. Dan dengan mengkoordinasikan otot-otot belalainya, ia bisa melakukan banyak hal. Dan meskipun kelihatannya kenyal melambai, belalai gajah cukup kuat, terutama pada bagian atas. Saking kuatnya, gajah dapat mengangkat beban hingga 300 kg, atau hingga 500 kg jika dibantu dengan gading mereka. Tapi selain kuat, belalai juga lentur. Kulit dan jaringan ikat pada bagian atas belalai lebih gampang melar. Sedangkan belalai bagian bawahnya lebih kaku. Rambut sensorik khusus yang disebut vibrissae juga menghiasi permukaan belalai. Dan jumlah vibrissae ini sangat banyak di ujung belalainya, membuat ujung belalai menjadi bagian yang paling sensitif. Tergantung spesiesnya, belalai gajah memiliki 1 atau 2 organ pelengkap di ujungnya yang berfungsi seperti jari. Kombinasi belalai yang lentur dengan organ pelengkap di ujungnya ini membuat gajah dapat memungut sesuatu dengan berbagai cara. Tergantung bentuk dan ukurannya, ujung belalai yang seperti jari ini mampu melakukan beberapa gerakan yang sangat bervariasi, seperti mengupas pisang, atau menggenggam benda rapuh tanpa merusaknya. Karena secara teknis belalai adalah hidung gajah, maka belalai adalah tabung berlubang. Kedua lubang hidung gajah memanjang di sepanjang belalainya. Dan ini berarti belalai gajah dapat menghisap udara, yang juga berarti memberikan belalai fungsi seperti sedotan. Tapi bukan berarti gajah bisa menghisap air melalui belalainya dan menelannya seperti minum dengan sedotan. Bukan begitu. Ya. Karena bagaimanapun juga, belalai adalah hidung. Dan kita semua tahu bagaimana rasanya ketika hidung kemasukan air. Jadi ketika belalai gajah menyedot air, ia tidak menyedot sepenuhnya, tapi menahannya sesuai kapasitas belalai.
kemudian menyemprotkannya ke target yang dikehendaki. Kalau mau minum, sedot air secukupnya, lalu semprotkan ke mulut. Kalau mau mandi, sedot air secukupnya, lalu semprotkan ke tubuh. Kalau mau iseng, sedot air secukupnya, lalu... Untuk makan, gajah juga memiliki organ pendukung yang baik. Gajah Afrika dan gajah Asia memiliki gading yang juga merupakan gigi serinya. Gading tidak membantu dalam proses mengunyah, tapi gading cukup penting untuk mendapatkan makanan, seperti meruntuhkan pohon kecil atau mengikis kulit pohon besar. Untuk mengunyah makanan, mulut gajah dilengkapi dengan gigi geraham yang sangat besar. Ukurannya kira-kira sebesar batu bata. Bentuknya seperti ini. Besar bukan? Kelihatannya seperti gabungan beberapa gigi. Jika kita dan beberapa mamalia mengunyah makanan dari sisi ke sisi, gajah melakukannya maju mundur. Dan karena tidak pernah gosok gigi, pada akhirnya gigi mereka akan rusak. Tapi untungnya, mereka memiliki 6 set gigi sepanjang hidup mereka. Gigi geraham gajah tidak tumbuh dari bawah gusi seperti gigi kita, melainkan dari belakang. Gigi lama yang telah aus akan terdorong ke depan dan patah menjadi beberapa bagian, sementara akarnya akan diserap kembali. Jika set gigi terakhir telah tumbuh dan rusak, gajah tidak akan dapat mengunyah, dan ia akan mati tidak lama kemudian. Seekor gajah dewasa dapat mengkonsumsi sekitar 100 kg makanan dan 100 liter air per hari. Jumlah ini mungkin akan berlipat ganda untuk individu yang sangat lapar dan haus. Konsumsi yang besar ini menjadikan gajah sebagai faktor ekologi yang penting. Mereka secara substansial dapat mempengaruhi atau bahkan mengubah ekosistem di tempat mereka hidup dan berkembang biak. Makanan yang telah dikunyah akan terfermentasi di dalam perut dan menghasilkan gas. Keseluruhan proses pencernaan makanan ini hanya mengekstraksi nutrisi sekitar 20%. Ini berarti gajah masih mengandung 80% nutrisi. Di alam liar, gajah adalah makanan yang baru setengah dicerna, yang sangat diminati oleh siapapun yang menemukannya, termasuk gajah-gajah lain. Bahkan, ada yang gak sabar menunggu nya jatuh ke tanah dan mencomot langsung dari sumbernya. Untuk menghormati yang sedang makan, videonya terpaksa saya blur. Gajah hidup dalam kelompok keluarga kecil yang dipimpin oleh betina tertua. Pejantan dewasa biasanya akan hidup soliter, keluar dari kelompok induk betinanya pada usia 12 atau 15 tahun. Tapi jika terdapat makanan berlimpah, mereka mungkin akan bergabung bersama. Pejantan dewasa akan berkumpul dengan pejantan lain, membentuk kawanan yang tidak permanen. Kawanan pejantan ini memiliki hierarki sosial yang cukup jelas, dengan pejantan dominan yang lebih kalem, berusia lebih tua, dan bertubuh lebih besar. Kelompok jantan ini seringkali mengalami perombakan anggota setiap hari atau bahkan setiap jam. Satu atau beberapa pejantan seringkali memutuskan keluar kelompok untuk bergabung dengan kelompok betina sebagai usaha untuk berkembang biak. Dengan sistem kelompok nomaden seperti ini, seekor gajah jantan dewasa dapat menemukan 30 ekor pasangan dalam setahun. Sementara, struktur sosial betina berbentuk cincin konsentris, dengan lingkaran terdalam terdiri dari unit keluarga betina dewasa yang berkerabat. Unit keluarga ini berkisar antara 3 hingga 25 individu, termasuk betina tertua dan paling dominan, yang disebut matriark, anak betina dewasanya, dan anak-anaknya yang lebih kecil, serta beberapa remaja. Dari inti yang stabil ini, pengelompokan dapat meluas hingga mencakup individu-individu yang kurang berkerabat. Matriark atau ibu pimpinan adalah tulang punggung unit keluarga gajah, karena beliau memberikan stabilitas dan menentukan pola jelajah bagi anggota keluarga lainnya. Betina lain yang termasuk dalam kelompok inti biasanya adalah anak perempuan si ibu pemimpin dan beberapa keturunannya. Peringkat hierarki kelompok gajah betina ini didasarkan pada beberapa hal, seperti leadership, pengalaman memimpin sebuah kelompok kecil, dan usia. Tapi secara umum, semakin tua seekor gajah betina, maka semakin tinggi peringkatnya. Pahamlah.
Fungsi utama unit keluarga gajah adalah sebagai perlindungan dan perawatan anak gajah. Para betina dewasa akan bekerja sama dalam membantu pergerakan anak gajah, mencari makan, perlindungan, serta pengalaman dan interaksi sosial. Kemampuan bertahan hidup anak gajah akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah betina yang merawat mereka. Sebuah unit keluarga gajah mungkin memiliki interaksi yang konsisten atau bahkan bersahabat dengan unit keluarga gajah yang lain. Mereka mungkin akan sering bergaul, mencari makan, dan berinteraksi satu sama lain dalam kelompok yang lebih besar. Dalam kondisi tertentu, kelompok unit ini dapat terdiri hingga 6 keluarga, yang jika bergabung akan membentuk kelompok besar yang beranggotakan mulai dari 500 hingga 1000 individu. Kelompok besar ini biasanya terbentuk di sekitar sumber air atau sumber makanan lainnya, tapi juga seringkali didokumentasikan di wilayah di mana perburuan liar masih marak. Jantan dan betina sama-sama memiliki 2 kelenjar terbuka yang dinamakan kelenjar temporal yang terletak di antara mata dan telinga. Gajah dari segala usia dan jenis kelamin kerap mengeluarkan cairan yang disebut temporin dari lubang ini. Cairan ini ibarat identifikasi alami bagi para gajah dewasa. Ketika mencapai usia 20 atau 30 tahun atau ketika memasuki musim kawin, pejantan akan memulai periode birahi yang disebut periode must, di mana mereka akan mensekresikan cairan yang lebih kental daripada cairan yang biasanya dikeluarkan melalui kelenjar temporal mereka. Dan banyak diantaranya sering pipis di mana-mana. Jumlah testosteron pada gajah dewasa selama periode must lebih tinggi daripada gajah yang di luar periode must. Ini akan terlihat pada perilaku mereka yang tidak menentu, tidak terkendali, serta cenderung agresif. Dan inilah yang melatar belakangi penamaan must. Karena must dalam bahasa Hindi adalah mabuk. Tapi pada manusia, kita mengenal gejala tersebut sebagai masa puber. Cuma bedanya, kita nggak suka pipis sembarangan. Anyway, dalam sebuah kelompok, pejantan dalam periode must mendapat tempat khusus yang berbeda dari hierarki sosial, karena mereka akan mengungguli pejantan yang tidak dalam periode must. Di alam liar, pejantan must biasanya memiliki kondisi fisik paling prima dan akan berpindah-pindah dari satu kelompok betina ke kelompok betina yang lain. Saat betina sedang birahi atau saat jantan dalam keadaan must, mereka akan sering mengepakkan telinga mereka, yang secara otomatis akan menyebarkan hormon mereka ke udara yang dapat dideteksi oleh gajah lain. Gajah dapat mengetahui status reproduksi satu sama lain dengan menggunakan indera penciuman yang tajam. Di dalam tengkorak, gajah memiliki 7 hingga 9 turbin atau rongga hidung dengan jaringan sensitif khusus untuk mempertajam penciuman. Sebagai informasi, manusia hanya memiliki 3 turbin, sementara anjing memiliki 5. Ketika mengendus, gajah menerima informasi tentang molekul yang terkandung di udara. Informasi tersebut kemudian diteruskan ke organ Jacobson yang terletak di langit-langit mulut. Organ Jacobson selanjutnya membawa molekul ke otak untuk dianalisis. By the way, selain dari udara, hormon reproduksi juga dapat diendus langsung dari pipis dan ee mereka. Bagi gajah betina, aroma tersebut akan memberikan informasi tentang seberapa bugar dan seberapa kuatnya seekor gajah jantan. Gajah betina memegang kendali siapa yang berhak mengawininya. Dan mereka menggunakan aroma ini untuk menilai kualitas calon pasangan. Tapi gajah jantan akan menggunakan penciuman mereka untuk mencari tahu apakah si pemilik aroma tersebut lebih kuat dan akan menang jika ditantang. Dengan begitu, pertengkaran yang tidak perlu dapat dihindari. Masalahnya, bagi mereka yang terpaut jarak yang jauh ketika mengendus aroma tersebut, mereka akan dihadapkan oleh kekecewaan. Apalagi gajah jantan dan betina tidak hidup dalam kelompok yang sama. Jadi, aroma yang ditebar para gajah ini ibarat harapan palsu. Sekalinya cocok, malah susah ketemu. Nice. Tapi tenang, baik betina maupun jantan sama-sama memiliki cara untuk saling menemukan pasangan. Salah satunya adalah dengan membuat suara berfrekuensi rendah yang akan diterjemahkan sebagai panggilan kawin oleh gajah lawan pasangan yang mendengarnya dari kejauhan. Ketika mereka menemukan satu sama lain, mereka akan merasa agak canggung pada awalnya, tapi akan kawin pada akhirnya. Tapi, ada yang menarik ketika pejantan hendak mengawini seekor betina dalam kelompok yang erat.
Jika betinanya tidak berpengalaman atau pejantannya memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar, maka betina lain dari kelompok akan berkumpul untuk memberikan sedikit dukungan dan kenyamanan. So sweet. Kita mungkin gak akan pernah menemukan support system yang sebesar ini di mamalia manapun. Tapi setelah semua usaha yang dikerahkan untuk mendapatkan pasangan, momen yang ditunggu-tunggu kedua pasangan tersebut akan berakhir cukup cepat. Semua berakhir dalam waktu kurang lebih 45 detik. Karena tidak seperti manusia, tujuan perkawinan gajah adalah reproduksi, bukan rekreasi. Kemudian, gajah jantan akan segera mencari betina lain yang senggang. Sementara, gajah betina akan penasaran sampai masa kehamilan datang. Gestasi atau masa kehamilan gajah adalah masa kehamilan yang terpanjang dari semua mamalia. Gajah betina umumnya akan hamil selama 18 hingga 22 bulan. Gajah yang baru lahir memiliki tinggi sekitar 1 meter dan berat hingga 100 kg. Begitu lahir, ia akan secara naluri menyusu pada kelenjar susu yang terletak di bawah ketiak induknya. Proses penyapihan anak gajah cukup panjang dan terkadang terus berlanjut hingga induknya terganggu oleh tusukan gading anaknya ketika mereka menyusu. Tapi setelah berhasil disapih, gajah muda akan menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk mencari makan. Tergantung spesies, gajah biasanya mencapai kematangan seksual di awal dekade kedua kehidupannya, sekitar awal 20-an. Tapi beberapa pengamatan menunjukkan gajah Afrika akan mencapai kematangan seksual pada usia 10 hingga 12 tahun. Sedangkan gajah Asia di sekitar usia 14 tahun. Pada periode ini, pejantan akan meninggalkan kelompok di mana ia dibesarkan untuk hidup menyendiri atau membentuk kelompok kecil dengan pejantan lain. Sebaliknya, gajah betina akan menetap bersama kelompok yang membesarkan mereka sepanjang hidup mereka. Di penangkaran, gajah dapat hidup hingga usia 80 tahun atau lebih, tapi hanya hidup hingga sekitar 60 tahun di alam liar. Mungkin kamu pernah mendengar mitos kalau gajah yang tua atau sakit akan pergi menuju ke suatu tempat untuk mengantisipasi kematian. Tempat yang dinamakan Elephant Graveyard atau kuburan gajah. Mitos ini muncul dan menjadi populer berkat film Tarzan. Bukan Tarzan yang ini. Nah, yang ini. Mitos ini muncul dan menjadi populer berkat film Tarzan, di mana kelompok pemburu gading berlomba-lomba mencari lokasi Mutia Escarpment, sebuah lokasi di mana gajah yang tua dan sakit akan berkumpul, menumbangkan diri, dan mati. Tapi hingga sekarang, tidak pernah sekalipun ditemukan bukti yang mendukung tentang keberadaan kuburan gajah tersebut. Meski tidak bisa melompat seperti kanguru atau berlari sekencang citah, gajah dapat melesat mencapai kecepatan tertinggi hingga 40 km per jam. Kaki mereka beradaptasi dengan baik untuk membawa beban yang berat. Bagian tumit mereka terangkat sebagian, seperti jinjit, dan ditopang oleh jaringan serat berlemak yang tebal, yang dibungkus oleh kulit mereka yang juga tebal. Ketika lelah, gajah tidak akan rebahan seperti kamu. Ya, sebenarnya bisa aja sih. Tapi karena tubuhnya yang besar dan berat, biasanya mereka akan kesulitan untuk bangun setelah berbaring. Jadi, kebanyakan gajah akan tidur sambil berdiri. Namun, jika situasi memungkinkan, mereka akan tidur berbaring saat malam. Itu pun hanya selama 3-4 jam. Selebihnya, gajah akan mencicil tidurnya sambil berdiri. Berkumpulnya gajah dalam kelompok besar adalah ketika migrasi musiman yang dipicu oleh ketersediaan makanan dan air. Gajah mengandalkan memori mereka untuk mengingat lokasi persediaan air di sepanjang jalur migrasi. Memori berhubungan erat dengan kecerdasan. Dan untuk mendukung teori ini, seekor gajah pernah diamati mengupas kulit kayu dari pohon terdekat dan mengunyahnya hingga menjadi bongkahan seperti bola. Lalu menyumbatkannya ke lubang air yang telah digali sebelumnya, kemudian menutupi sumbat tersebut dengan pasir. Nah, ketika migrasi di tahun berikutnya, gajah yang sama akan menggali pasir, mencabut sumbatan lubang yang ia buat, lalu minum. Ini mengindikasikan suatu perilaku yang juga dapat diartikan gajah dapat membuat dan menggunakan alat.
Selain ingatan, komunikasi juga merupakan indikasi kecerdasan. Gajah pun demikian. Mereka sangat mengandalkan komunikasi untuk berinteraksi dengan sesama. Belalai adalah salah satu alat komunikasi bagi gajah. Mereka bisa menjadi sangat berisik dan mengeluarkan berbagai macam suara melalui belalai mereka. Suara trompet melengking adalah yang paling klasik. Ini adalah suara yang paling sering kita dengar. Suara ini mereka produksi dengan menjepit kedua ujung belalai, lalu meniupnya sesuai kebutuhan. Terkadang bisa sangat tinggi, tapi bisa juga sekedarnya. Tapi gajah juga dapat membuat suara rendah seperti ini. Atau lebih rendah seperti ini. Atau dengan mendorong udara ke dalam rongga sinus dan mengeluarkan suara-suara yang sangat berat. Namun, suara-suara yang mereka hasilkan hanya efektif jika dilakukan dalam kelompok seperti yang dilakukan para betina ini. Untuk gajah jantan yang mungkin sendirian dan jauh dari gajah-gajah yang lain, mereka telah menerapkan sistem yang berbeda. Bukan dengan belalai, tapi dengan kaki mereka. Gajah adalah salah satu di antara mamalia digitigrade. Mereka berdiri berjinjit tanpa menapakkan tumit mereka ke tanah. Tapi berbeda dengan mamalia dan binatang lain, telapak kaki gajah ditopang oleh bantalan tumit yang empuk. Daerah jari kaki dan tumit gajah memiliki saraf yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Kedua fitur ini secara teori membantu gajah merasakan dan mendengarkan getaran di tanah. Dan dengan menghentakkan kaki dengan kekuatan yang berbeda, gajah dapat menciptakan gelombang seismik yang dapat merambat sangat jauh melalui tanah. Ketika getaran tersebut mencapai gajah lain, maka akan merambat melalui bantalan lemak dan tulang kaki, lalu ke telinganya. Tulang dalam telinga gajah sangat besar dan mampu menangkap getaran berfrekuensi rendah ini. Dan dengan cara ini, gajah tidak hanya dapat mendengar gajah lain dari jarak yang sangat jauh, tapi mereka juga dapat mengetahui arah getaran tersebut. Terkadang, sekelompok gajah akan berkumpul untuk mengetahui secara pasti dari mana getaran tersebut berasal, seperti kompas. Smart. Karena kepala gajah besar, otomatis otaknya juga besar. Mereka memiliki neuron 3 kali lebih banyak dari manusia. Tapi, hanya sepertiga neuron yang berada di bagian yang digunakan untuk berpikir. Tapi meskipun demikian, gajah tahu bagaimana memaksimalkan apa yang mereka miliki. Neuron yang berlebih itu difokuskan untuk menyelaraskan pergerakan tubuh. Daerah di mana gajah memiliki lebih banyak neuron dibandingkan manusia ada di bagian otak yang berhubungan dengan penciuman. Dan ini membuat mereka sangat pandai dalam hal cium-mencium. Mereka bahkan dapat mengingat jenis-jenis aroma untuk waktu yang sangat lama. Untuk menguji ini, para peneliti membandingkan perilaku dan respons dari seekor gajah subjek dengan menggunakan ee dari gajah yang ia tidak kenal. Gajah subjek mengendusnya, lalu cuek dan berjalan meninggalkannya. Kemudian, pada eksperimen kedua, gajah subjek dihadapkan dengan ee dari putrinya yang sudah 12 tahun tidak ia temui. Ketika gajah subjek mengendusnya, ia menjadi bersemangat, lalu mengendus kembali untuk sekedar memastikan, dan telinganya mengepak. Gerakannya menjadi tidak teratur, seperti ketika kamu mengenali parfum gebetan yang belum kesampaian. Para peneliti telah menemukan bahwa gajah Afrika dapat membedakan jenis kelamin, usia, dan etnis seseorang hanya melalui suara. Gajah akan berperilaku sesuai dengan suara yang ia dengar. Jika suara itu milik orang yang berpotensi menimbulkan ancaman, maka gajah akan defensif dan akan meninggalkan suara tersebut. Untuk menguji teori ini, para peneliti menggunakan suara dari 2 pria Kenya dari kelompok etnis yang berbeda. 1 orang dari suku Masai dan 1 orang lagi dari suku Kamba. Suku Masai punya tradisi membunuh gajah liar, sedangkan suku Kamba tidak. Para peneliti merekam suara kedua pria tersebut yang berkata dalam bahasa masing-masing. Lalu memutar rekaman suara tersebut kepada kelompok keluarga gajah di Taman Nasional Amboseli di Kenya. Ketika gajah mendengar rekaman suara pria dari suku Masai, mereka menunjukkan tanda-tanda ketakutan, kemudian saling mendekatkan diri, merapatkan barisan, dan menjauh dari suara tersebut.
ide weji. Dia embo ol kan jawoni o gra apun. Sementara, ketika rekaman suara pria Kamba diputar, kelompok keluarga gajah tidak menimbulkan reaksi apapun. Pada penelitian lebih lanjut, para peneliti membuat rekaman yang sama, tapi menggunakan suara wanita dan anak-anak dari kedua suku yang sama. Hasilnya sama aja. Gajah akan menghindari suara seruan wanita dan anak-anak dari suku Masai, tapi dengan sikap yang lebih tenang dibandingkan ketika mereka mendengar seruan dari pria suku Masai. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya dapat membedakan kelompok etnis, tapi juga usia dan jenis kelamin. Gajah sepertinya tahu kalau seruan dari suku Masai adalah yang paling berpotensi menimbulkan ancaman, terutama seruan dari pria suku Masai. Pada tahun 2010, seekor gajah Asia berusia 7 tahun bernama Kandula membuat para peneliti terkesan dengan kemampuannya memanfaatkan benda-benda dari lingkungannya untuk meraih buah-buahan yang ditempatkan di luar jangkauannya. Setelah buah-buah ditempatkan, Kandula terus mengamati buah-buahan yang menggiurkan tersebut selama beberapa hari. Lalu, Kandula seperti mengalami aha moment. Oke, terserah. Kandula menemukan sebuah balok plastik besar, menggesernya mendekati buah-buahan tersebut dan menginjaknya untuk meraih buah tersebut dengan belalainya. Meskipun Kandula tidak mendapatkan aha moment secara instan, momen tersebut sangat melekat pada ingatannya. Pada percobaan berikutnya, Kandula akan mengulangi trik tersebut tapi dengan alat lain, dan bahkan menemukan cara menumpuk 2 buah balok untuk mencapai buah-buahan yang diletakkan lebih tinggi lagi. Gajah juga diketahui dapat menggunakan alat untuk menggaruk area yang tidak dapat mereka jangkau. Gajah mungkin juga memahami petunjuk manusia. Para peneliti menguji beberapa gajah dengan menunjuk salah satu dari 2 wadah yang di dalamnya berisi makanan. Para gajah liar yang belum pernah dilatih sebelumnya, hampir 60% mengikuti arah tunjukan manusia untuk memilih wadah yang berisi makanan. Tapi ketika peneliti berdiri di antara kedua wadah tanpa menunjuk, gajah akan mendekati kedua wadah secara acak. Sebuah penelitian baru-baru ini mengamati gajah-gajah Asia saling support ketika tertekan. Gajah-gajah dalam penelitian ini diamati menggunakan kontak fisik dan suara sebagai bentuk kenyamanan. Mereka saling membelai dengan belalainya dan mengeluarkan suara kecil. Studi tersebut menyimpulkan bahwa perilaku ini mirip dengan respon serupa yang dilakukan kera. Ini mungkin berdasarkan evolusi konvergen dalam kapasitas empati. Memang, akan berlebihan jika dikatakan bahwa gajah atau binatang lainnya memahami kematian dengan cara yang sama seperti manusia. Namun, gajah telah menunjukkan reaksi yang menakjubkan ketika menghadapi kematian gajah yang ia kenal. Mereka seringkali menunjukkan gejala kesedihan dan duka yang agak mirip dengan manusia. Gajah melingkari gading gajah yang telah mati dengan belalainya dan akan berdiri di dekat jasad gajah yang dikenalnya selama berjam-jam. Bahkan, mereka terkadang mencoba mengubur jasad tersebut. Perilaku ini tidak mereka tampilkan terhadap jasad gajah lain yang tidak mereka kenal. Seperti dalam foto yang luar biasa ini, yang diambil oleh John Chaney untuk National Geographic. Seekor gajah betina dengan sangat perlahan dan penuh empati melilitkan belalainya pada gading gajah yang mati. Dia tetap diam dalam posisi ini selama beberapa jam. Seekor gajah Asia bernama Koshik membingungkan para peneliti pada tahun 2012 ketika mereka menyadari bahwa ia dapat mengucapkan 5 kata dalam bahasa Korea. Meskipun hampir bisa dipastikan Koshik tidak memahami satupun kata-kata yang ia ucapkan, para peneliti yakin Koshik menirukan suara sebagai cara untuk berinteraksi dan menjalin ikatan dengan manusia. Apalagi di penangkaran, manusia adalah satu-satunya pelampiasan kontak sosial selama pertumbuhannya. Penelitian lain menunjukkan bahwa gajah seringkali menjalin ikatan emosional, semacam persahabatan yang erat dengan seekor gajah lain, dan dapat tetap mengenali mereka bahkan setelah lama berpisah. Shermin De Silva, Direktur Proyek Penelitian Gajah Udawalawe di Sri Lanka mengatakan, gajah mampu melacak satu sama lain meski terpaut jarak yang jauh. Dengan saling memanggil atau menggunakan indera penciumannya, mereka mampu mengenali teman dekat mereka dan memperbarui ikatan ini.
bahkan setelah berpisah untuk waktu yang sangat lama. Perilaku ini dibuktikan pada tahun 1999, ketika dua gajah bernama Shirley dan Jenny yang pernah menjadi teman sependeritaan di sebuah kelompok sirkus. Mereka bertemu kembali di Elephant Sanctuary di Tennessee setelah lebih dari 20 tahun berpisah. Manusia dan gajah berevolusi bersama di Afrika dari spesies sebelumnya. Manusia selalu hidup berdampingan dengan makhluk menakjubkan ini, dan kita memiliki banyak kesamaan dengan mereka. Baik anak gajah maupun manusia membutuhkan waktu lama untuk menjadi dewasa. Keduanya berbagi jejaring sosial yang kompleks dalam pertumbuhannya. Keduanya berkomunikasi dengan berbagai cara dengan sesama anggota spesies. Keduanya akan berduka atas kematian kerabat mereka. Seperti halnya manusia, perilaku gajah bervariasi sepanjang ruang dan waktu melalui pola perilaku yang diajarkan dari generasi ke generasi. Seperti halnya manusia, perilaku gajah juga beradaptasi seiring perubahan kondisi, dan terputusnya arus informasi akan menyebabkan masalah sosial. Oleh karena itu, seperti halnya manusia, perilaku gajah juga dapat dipandang sebagai budaya. Meskipun manusia telah menjinakkan gajah, gajah tidak seutuhnya terjinakkan. Meskipun terkadang ramah dan patuh, mereka tetap binatang liar. Mereka tetap dapat membunuh manusia dengan mudah. Kita telah menangkap dan mengurung mereka dari zaman bahla. Kita menjadikan mereka kendaraan perang. Kita mengajari mereka melakukan hal-hal konyol yang membuat kita tertawa. Kita memperkerjakan mereka untuk berbagai keperluan. Kita menggunakan nama mereka untuk mendatangkan berbagai macam keuntungan. Mungkin kitalah yang berhutang jasa pada gajah dalam hubungan kerja apapun. Gajah memainkan peran yang penting dan beragam dalam ekosistem, termasuk dalam kebudayaan manusia. Ada yang memandang mereka sebagai binatang, ada yang menganggap mereka sebagai teman, ada yang memuja mereka seperti dewa. Tiada gading yang tak retak. Meskipun tidak semua, manusia telah sadar dan ingin memastikan gajah mendapat kesempatan yang adil untuk hidup di habitatnya. Manusia memiliki kewajiban etis untuk menemukan cara menciptakan dan memelihara ruang di mana keduanya bisa dapat hidup berdampingan, di mana segala interaksi lebih sering menguntungkan daripada merugikan. Memahami keterikatan antara manusia dan gajah sangatlah penting. Dengan demikian, hubungan manusia gajah yang saling menguntungkan akan selalu berkesinambungan hingga di masa depan. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Bochiro, Alfi X Sarwah, Ayo Jajan di Warung Denmas is the best, Game Billy Godok, Bedu, Belalang Sembah Sayang Ratu Lebah, Billy Cendana Player Mobile Legend, Alvaris Sayang Delia, Universitas Negeri Jakarta, Pansil, Jeremiah 16, Iki, Riku akan jadi villain, Riku akan jadi villain, Cepat Sembuh Celosia, Tis, Podcast Ceritanya Jira, Zombie, Hidayat Dir, Pengagum Rahasia Valencia Kalerin, Murdiah, Jajan Yuk di Warung Denmas, Nadif Anambas, Izora Anak Mama dan Ayah, Ejas Jas Hujan, Hana dan Sora, Arintek Lampung, Arnold Suardiningrat, Jomblo Graver, Barama Jenun, MNJ Makassar, Arik Sans, Adolf Hitler, Aerospark, Sentot Surentot, Hashtag Kembali ke Masa Depan, Hashtag Museum Gambut, W3, Kapan Bahas Antartika, Alam Semenit Loper, Zafran Zahra Zura, XDA_in, Chandra Muntois dan Juragan Salai. Hello guys, Chandra Salai di sini. Subscribe YouTube Chandra Salai. Agatan Isaac, Here Take My Money, Windu, Mikai House, Moluska Raffi Cinta Lovita, Aleda Baung, dan Anti. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.